ketika Anies menjanjikan DP rumah 0% bagi 232.000 sekian penduduk Indonesia. Tanahnya juga bermasalah dan sampai sekarang targetnya diturunkan 10.000, diturunkan lagi 7.000, itu pun tidak sesuai dengan target. Ini adalah variabel-variabel sederhana yang sebenarnya bisa menjelaskan kepada publik banyak visi dan janji politik Anies itu yang tidak terrealisasi, sekalipun ada yang terrealisasi itu tidak maksimal. Bahkan yang paling fatal adalah Anies tidak pernah bicara soal bagaimana mengatasi tentang banjir di Jakarta ya. Selama 5 tahun ini seakan-akan Anies terjebak pada dua istilah naturalisasi dan normalisasi, tapi dua-duanya juga tidak pernah dikerjakan. Terkait naturalisasi sungai, sudah ada sungai yang dinaturalisasi seperti banjir Kanal Barat segmen Sangrila Karet. Naturalisasi mandek di tahun 2018. Pemprov beralasan terkendala pembebasan lahan. Sementara hunian murah misalnya, Anies janjikan membuat rumah dengan DP 0 rupiah untuk warga DKI berpenghasilan rendah. Target sudah diturunkan, namun Pemprov DKI Jakarta baru resmikan 2.300-an unit di daerah Cilangkap dan Pondok Kelapa. Bentuknya pun bukan rumah tapak seperti yang dijanjikan, melainkan rumah susun bersama milik atau rusunami. Permukiman kumuh masih mewarnai megahnya metropolitan Jakarta. Tak sedikit penghuninya pun masih pertanyakan kesejahteraan dan sokongan yang dijanjikan. Ya mau saya sih lingkungan sini saya emang pada dapat Bu, tapi mau saya tuh lebih terarah lagi yang udah dapat. Nah tolong kita ngupdate data terus ngupdate data ke ada namanya lansia itu kan kita update tuh, tapi yang dapat itu lagi nama-namanya. Kita sebagai RT jangan disalahkan gitu. Sampaikan wah RT-nya nih hanya saudara yang dapat atau tetangga yang dapat gitu. Tapi tolonglah untuk pemerintah, kita udah sering update data. Jakarta Pintar dapat setiap bulan, dapatnya 2,5. Itu berupa uang tunai, bisa diambil sembako atau kita beli seragam. Pilpres 2024 tinggal 4 hari lagi. Janji Anies Baswedan saat mau maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu diungkit lagi. Saat itu, Anies berjanji tak akan meneruskan penggusuran warga yang pernah dilakukan di era Ahok. Anies menyebut akan melakukan program urban renewal alias penataan ulang, bukan penggosongan tanpa kemanusiaan. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menyoroti soal janji Gubernur DKI Anies Baswedan tidak melakukan penggusuran. Namun LBH Jakarta menemukan kasus penggusuran paksa di era Anies. Di sini kita meng-highlight 10 permasalahan di Jakarta. Dan 10 permasalahan tersebut termasuk janji politik Anies ketika naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan beberapa masalah krusial yang ada di Jakarta selama 4 tahun masa kepemimpinan. Poin pertama salah satunya adalah terkait masalah penggusuran. Kita tahu Anies Baswedan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan janji tidak akan menggusur paksa warga Jakarta dan akan menghilangkan penggusuran sebagai cara-cara praktik-praktik yang sering terjadi di Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita meng-highlight permasalahan bahwa semasa masa kepemimpinan Anies tetap terjadi penggusuran paksa. Pada tahun 2017, 2018 sampai 2019, LBH Jakarta mengeluarkan laporan yang menjelaskan bahwa dalam masa kepemimpinan Anies tetap terjadi penggusuran yang melanggar asasi manusia. Kerli menjelaskan penggusuran dengan melibatkan Satpol PP dan anggota terkait masih terjadi. Terlebih penggusuran paksa dilakukan tanpa didahului dengan musyawarah. Walaupun memang jumlahnya lebih kecil, tapi pola-pola serupa tanpa ada musyawarah dan juga pola-pola kekerasan melalui Satpol PP maupun oknum-oknum yang tidak berwenang seperti TNI itu tetap terjadi. Menurut Kerli, salah satu janji Anies untuk tidak melakukan penggusuran paksa tidak ditepati. Bahkan, kata Kerli, Anies membiarkan kasus-kasus sengketa lahan yang terjadi di Jakarta dengan dasar peraturan gubernur atau Pergub nomor 207 tahun 2016.
Lebih lanjut, Kerli menuntut agar pergub yang dibuat Tiara Basuki Tjahjapurnama alias Ahok untuk dicabut. Dia meminta agar peraturan tersebut diganti dengan peraturan yang lebih humanis. Berdasarkan data LBH Jakarta, adapun dari total seluruh kasus penggusuran paksa di Jakarta selama Januari hingga September 2018, Jakarta Selatan menjadi kota administratif yang paling banyak melakukan penggusuran, yaitu sebanyak 23 titik penggusuran. Disusul Jakarta Pusat dengan 22 titik penggusuran, sedangkan untuk Jakarta Utara dan Jakarta Barat sebanyak 12 titik dan Jakarta Timur 10 titik penggusuran. Jakarta Pusat menjadi kota administratif yang paling banyak melakukan penggusuran terhadap unit usaha, yaitu sebanyak 19 titik penggusuran. Sedangkan Jakarta Selatan terdapat penggusuran terhadap hunian, yaitu sebanyak 10 titik penggusuran. Total ada 79 titik penggusuran secara paksa di Jakarta selama waktu tersebut. Katanya sebelum jadi gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Sebagai seorang pemimpin Jakarta pada waktu itu seharusnya Anies bisa melakukan program kerja sesuai gagasan yang ditawarkan. Namun sayangnya entah mengapa hampir dari seluruh kebijakan yang dilakukannya sangat di luar nalar. Bahkan apa yang pernah disampaikan dengan yang dilakukannya tidak sesuai realita dan benar-benar berbeda. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan, apalagi dikosongkan tanpa mempertimbangkan satu prosedur, rasa keadilan, dan memperhatikan mereka sebagai sesama warga Jakarta. Tahun 88 sini saya Pak. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sangat mendukung Pak Gubernur Pak Anies, cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Masa pemerintah rakyat, pemerintah kayak Pak Gubernur ya, katanya nggak ada janji, nggak ada penggusuran, entahnya begini jadinya. Tapi kan Gubernur ingkar janji. Katanya sebelum jadi Gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Kalau sudah seperti ini, bagaimana masyarakat bisa percaya lagi dengan janji manis Anies? Jadi jangan heran jika masyarakat tidak mau mendukung Anies Baswedan pada pemilihan presiden 2024 mendatang karena rekam jejaknya yang benar-benar mengecewakan. Dulu janjinya apa ya? 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, Ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Yang penghasilannya kecil. Tadi misalnya, janji saya adalah DP 0 rupiah. Saya nggak janji di bawah 2 juta, 3 juta, nggak pernah. Selalu janjinya ada DP 0 rupiah. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya.